Selamat datang di Araihan Learning Center. Barengan Miss Yesi, kita akan belajar apa itu belajar. Hari ini kita akan membahas apa itu belajar dan kenapa sih kita sebagai manusia itu harus belajar nih dari sejak lahir nih, kita dilahirkan di bumi sampai nanti kita meninggal, kita itu perlu belajar gitu. Kenapa? Tapi sebelum kita menjawab kenapa, kita perlu tahu dulu dong apa itu belajar. Oke? Nah, ayo coba sekarang mulai bilang pada dirimu sendiri, I love to learn, I love to learn, saya cinta belajar, saya cinta belajar gitu. Belajar, saya cinta belajar. Sebelumnya tadi sudah sempat saya sebutkan ya, saya Miss Yesi, tapi nama lengkap saya itu Yesika Nurmasari. Saya adalah salah seorang founder di Araihan Learning Center dan seorang pembelajar nih yang coba berbagi aja nih tentang belajar gitu. Harapannya nih bukan hanya dari saya nanti, tapi teman-teman yang punya saran, kritik ataupun komentar itu boleh banget ditulis di kolom komentarnya Araihan Learning Center gitu. Jadi nanti kita akan sharing-sharing apa aja sih yang diperlukan oleh seorang pembelajar dan apa itu belajar gitu. Kalau kamu mau tahu lebih banyak juga boleh kunjungi saya di Araihan LC ataupun @stayesi. Nih, jadi nanti hari ini akan ada beberapa pengertian belajar menurut berbagai orang, berbagai ahli yang memang fokus dan konsennya itu terkait dengan belajar dan learning gitu. Bahasa Inggrisnya learning ya. Gitu nih, untuk yang pertama nih kita dilihat dari yang paling tua dulu nih, mungkin tahun 1975 nih ya, udah lumayan lama. Tapi kita coba lihat, belajar adalah proses transfer yang dapat berlangsung apabila antar situasi lama, situasi dalam proses belajar, dan situasi baru, situasi dalam proses kehidupan lainnya terdapat unsur-unsur yang identik gitu. Jadi gini, ada sesuatu hal nih dari situasi lama kita ke situasi baru kita. Nah, itu suatu halnya itu unsur-unsur yang identik gitu. Oh, agak susah nih mengertinya ya. Oke, kita coba ke tokoh lain. Kita tandai aja di sini itu ada situasi lama dan situasi baru. Ini yang kedua, menurut Omar Hamalik itu learning defined as the modification, modifikasi ataupun penguatan dari perilaku kita melalui berbagai pengalaman. Jadi ada gini, misalnya di pengalaman pertama nih, kita jalan di jalan berbatu, itu jatuh, lutut kita terluka gitu. Kemudian kita lihat lagi, oh di depan ada jalan batu lagi gitu, saya jatuh lagi nggak ya gitu. Nah, kalau kita memodifikasi, misalnya kita jalannya lebih pelan-pelan ataupun kita cari jalan memutar nih, jadi berarti itu kayak kita udah belajar sesuatu tuh gitu, karena kita memodifikasi perilaku kita dan menguatkan perilakunya itu berdasarkan pengalaman kan. Tadi aduh udah sakit nih, saya nggak mau sakit lagi, berarti saya harus jalan mutar aja deh, nggak apa-apa gitu. Nah, itu udah disebut belajar. Oke, kita lihat lagi tokoh selanjutnya ya. Kalau menurut Hildegard nih, beliau bilang kalau belajar itu merupakan proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Jadi ada yang berubah nih, berubah perilakunya. Misalnya nih, dari sebelumnya malas bangun pagi, besoknya bisa bangun pagi. Kok kenapa gitu itu udah berubah. Tapi berubahnya itu berdasarkan pengalaman. Misalnya pengalamannya, kalau saya bangunnya nggak pagi, saya ke sekolahnya telat, dari sekolah telat, itu dapat hukuman dari guru. Nah, hukuman itu membuat saya hatinya tidak enak gitu. Nah, itu dia punya pengalaman tertentu yang akhirnya merubah perilaku dia. Terus diulang-ulang gitu, dilatih. Jadi kayak awalnya pasti susah bangun pagi, tapi lama kelamaan karena setiap hari dia menyetel alarm bangun pagi, akhirnya perubahan perilaku itu menjadi konstan ataupun jadi teratur, terus tetap
gitu. Nah itu juga udah belajar. Wah, semakin luas ya. Ternyata belajar itu nggak cuman baca buku terus kita paham, nggak cuman dengerin guru terus kita paham. Ternyata proses kita kayak berhidup sehari-hari itu udah termasuk belajar juga loh gitu. Nah terus dari Winkle nih, Winkle berkata bahwa belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan sejumlah perubahan. Nah itu yang konstan dan berbekas. Nah ini nih, jadi bukan cuma kita hadir di kelas nih, tapi ternyata pikiran kita ada di rumah karena kita pengen makan sore nanti tuh udah yang makanan paling kita sukai gitu. Mungkin mamah nanti menjanjikan masak yang enak gitu saat pulang sekolah, tapi kita di kelas bengong. Jadi guru menjelaskan pun masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah itu nggak bisa. Jadi belajar itu harus ada hadirnya. Jadi hadirnya aktivitas mental atau psikis gitu. Kemudian aktif nih. Jadi antara pengajar dan pembelajar itu saling berinteraksi gitu. Di sini lingkungannya misalnya lingkungan kelas, atau mungkin sekarang bisa lingkungan sesama teman di rumah ataupun sesama saudara. Nah itu harus ada interaksi aktifnya gitu, yang menghasilkan perubahan. Jadi sama kayak tadi ya, ada perubahan yang muncul gitu. Dari A mungkin menjadi B, dari A menjadi A+ gitu. Itu ada perubahan harus konstan. Oke, nah sebenarnya dari beberapa pendapat ahli tersebut ini sudah sangat dirangkum nih sama KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi secara etimologis itu belajar itu berusaha memperoleh kepandaian. Kita kan pengen ya lebih pandai, atau ilmu kita pengen, misalnya pengen ahli biologi ya, jadi ilmu biologinya mumpuni gitu. Itu benar. Tapi ada juga yang kedua, artinya itu berlatih. Jadi belajar itu nggak berhenti gitu. Misalnya kita udah jadi ahli nih, misalnya ya udah profesor kimia, tapi kita nggak latihan, itu lupa nanti. Atau kita nggak pakai gitu, saya sudah profesor, saya nggak perlu belajar lagi gitu. Nah itu nggak, harus berlatih karena ilmunya tersebut nanti akan hilang gitu kalau tidak diulang-ulang. Kemudian yang ketiga itu, belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Nah ini nih, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Tadi misalnya yang seperti jatuh tadi ya di jalan berbatu, itu harus ada yang berubah gitu. Nah di sini pun jadi tadi sekali lagi saya tegaskan mungkin ya, belajar itu nggak hanya proses dalam kelas loh, nggak hanya proses menerima ilmu, transfer ilmu, tapi memang apapun kejadian yang ada di hidup kita nih sehari-hari yang membawa perubahan dan kita terus melatih itu pasti bisa kita sebut belajar gitu. Jadi luas banget belajar itu. Harapannya kalian bisa mengeksplor diri kalian lebih luas lagi ya. Jadi kayak, saya harus belajar berarti saya harus nulis. Kalau nggak nulis 1 jam itu nggak belajar. Enggak juga kok gitu. Misalnya pun nih, misalnya ada waktu jeda nih, kalian sudah pendidikan formal nih, sudah sekolah sampai jam 12 gitu. Nah itu 1 jam kalian main di luar gitu, main di luar ruangan dengan teman-teman kalian. Nah di situ kalian ada proses belajar juga tuh. Ternyata kalian belajar juga loh. Atau misalnya abis main itu kalian coba bantu mama masak. Nah itu juga ada proses belajar gitu. Jadi belajar, kalian bisa jadi belajar selama kalian melek gitu, membuka mata gitu. Mungkin istirahat pas tidur aja gitu. Jadi mari kita perluas cakrawala kita mengenai belajar. Oke, jadi belajar itu sebuah proses perubahan ya. Kalau misalnya kalian merasa diri kalian sama aja dari hari sebelumnya kah, dari bulan sebelumnya, tahun sebelumnya, maka mungkin kalian belum belajar, kalian hanya menerima jatuhnya itu. Kalau kalian sudah mulai berubah, entah perubahan itu dari fisika, mental, itu berarti kalian sudah belajar. Oke, ingat, kalian termasuk kan dari 583.016 jiwa
ini nih warga Indonesia yang terdata di tahun 2020. Semua jiwa-jiwa ini yang ada di Indonesia belajar gitu. Cuma kita harus tahu nih dan harus mencari alasan yang kuat kenapa sih kita harus belajar gitu. Jadi itulah yang membedakan masing-masing jiwa dalam belajar, karena semua orang pasti belajar, tapi kenapa belajar? Oke, ini referensi yang saya gunakan dalam presentasi hari ini. Semoga kalian yang mau tahu lebih lanjut lagi bisa nih cari di Google ataupun di perpustakaan nih mengenai buku-buku ini, dan kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi gitu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan lagi boleh banget kalian tulis di kolom komentar gitu. Jangan lupa nih like, subscribe, follow. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, follow, and share di channel YouTube Araihan Learning Center untuk mendapatkan informasi terkait belajar yang lebih banyak lagi, dan kita bisa belajar bersama di sini gitu. Terima kasih.